Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Saiful Qadar. Saya jurusan S1 Teknik Informatika dengan NPM 06202121304. Dengan kali ini mohon izin Pak, mohon maaf dengan sebesar-besarnya saya mengupload dan membuat video pada tanggal 14 karena tadi pagi saya baru buka e-learning. Sangka saya pengumpulan tugasnya UASnya yaitu hari ini. Malam ini kirain saya akan, tapi saya pas lihat taunya tadi malam pukul jam 12 malam. Baik, sebelumnya saya akan membuat suatu daftar pesanan dan nomor antrian. Kurang lebih dapat daftar nomor antrian menggunakan multi-thread dan desain pattern, di mana ada beberapa data penampilan data yang untuk menampilkan suatu si program tersebut. Oke, kita mulai dari multi-thread dulu. Multi-thread sendiri saya menggunakan sebagian beberapa menggunakan OPP. Nah, pada dalam kesempatan ini page-nya adalah multi-thread. Di dalam multi-thread itu akan masukkan, atau kalau di C++ adalah inisiasinya Java until logging level dan logging logger. Nah, ini adalah kita masukkan multi-thread di dalam kelasnya sendiri, di mana kelasnya itu untuk membuat kelas. Public class itu adalah membuat kelas multi-thread, yaitu di public static-nya itu adalah public static itu di mana keyword yang membuat method tidak bisa diinisiasikan kembali. Jadi misalkan dia hasilnya tetap dan tidak bisa diubah. Nah, di awal dengan counter writer dan counter reader hanya 00, dan dia akan membuat satunya lagi yaitu counter reader dan counter writer, di mana counter reader dan counter writer ini akan menghasilkan 0 dan 1 ketika data itu perulangan. Nah, di string ini kita akan masukkan straight, integernya tipe, integer kedua adalah ID, di mana pada integer tipe kita akan masukkan reader sendiri akan membaca saat di running. Selanjutnya adalah untuk suatu kelas statik di mana untuk melakukan query atau perulangan-perulangan. Nah, ketika perulangan-perulangan itu berjalan, nah di running tersebut akan menampilkan suatu kelas running, yaitu akan menampilkan reader dan writer, di mana tipe reader dan writer dia terus akan berulang-ulang. Nah, terus selanjutnya adalah ketika bagian reader, tipe reader ini sendiri akan dia menampilkan di dalam kelasnya, yaitu dia akan menampilkan string. Dari hasil string si integer tersebut, dia akan masuk start, ulang kembali terus-menerus. Nah, dari data 0 dan 1 yang di atas ini akan masuk ke dalam string tersebut. Jadi ntar datanya akan keluar dengan sendirinya 0101. Dan ini untuk codingan writer. Nah, dia akan menampilkan sama seperti dengan reading selama 1000 menit atau kurang lebih 0,1 detik gitu kan. That's-nya interpreted expression longer get longer. Dia akan membaca si inisiasi tersebut yang di atas. Nah, nanti kita akan mulai langsung start-nya. Nah, dia akan tampil sini, reader, writer pada posisi sebelah kiri yaitu di tempat penampungannya. Nah, nanti akan pembacaannya adalah reader writing. Nah, yang ini adalah untuk menghasilkan dari si reader writer, dan si ini pun sama. Jadi dia nanti akan dalam folder read dia akan keluar reading, dia folder write akan mengeluarkan writing. Selanjutnya akan masuk ke dalam design part, dimana kita mulai design partnya adalah staffnya itu integer number pedido itu kalau nggak salah yang seingat saya adalah dia seperti OPP gitu. Dan privatnya itu privat yang kedua ini adalah dia akan memberikan file, nama filenya adalah dapur. Jadi nanti si staff ketika masuk ke dalam data tersebut dia akan masuk dalam data
file penyimpanan si dapur menggunakan number rig gitu. Nah, untuk dapur sendiri dia akan menggunakan privat static, di mana privat static ini adalah folder atau atribut yang tidak bisa diinisiasikan kembali dalam bentuk dapur, ya. Jadi nanti ini penyimpanan si dapur. Jadi ketika si staff ini memberikan masukan angka, nah nanti di dalam dapur ini akan ada angka-angka yang akan ditampilkan. Nah, dalam kontrolnya itu. Nah, dalam kelas kontrol itu akan dia mengontrol nilai-nilai mana yang akan masuk ke dalam dapur atau staff tersebut. Jadi misalkan di dalam dapur tersebut staff 1 masukin angka berapa, staff 2 angka berapa, staff 3 angka berapa, staff 4 angka berapa, dan nanti akan dikontrol oleh kelas kontrol sendiri. Nah, ini bentuk menunya adalah, kita jelaskan menunya. Nah, ini adalah public class, yang dimana public class itu keyword menandakan objeknya itu menu. Extended swing farm ini adalah suatu kurang lebih itu yang saya tahu adalah jendela pada pemrograman swing. Jadi dia akan menampilkan tampilan jendela baru ketika di running. Nah, kita masuk ke bawah, public menu. Oke, nah ini adalah codingan untuk staff 1, dimana kita akan membuat suatu data pesanan, ada 4 staff ini khusus. Nah, dari 4 staff tersebut data ini inputannya. Jadi ketika dia menginput, ya ini otomatis codingan ini akan berjalan. Sama seperti codingan ini staff kedua, dia akan memasukkan menu, ya dia akan ngikut tampilan atau button, dimana dia akan mengetik sendiri kode tersebut. Nah, dia yang bekerja pada staff kedua, staff ketiga, dan staff keempat. Oke. Nah, untuk landingnya sendiri. Oke, kita mulai coba. Bentar, ada gangguan teknis. Juga tidak mau ya. Kita running coba, agak sedikit nge-lag. Nah, akhirnya tampil juga. Ini tampilan design pattern. Ya, itulah bahasa Inggrisnya. Tugas 1 nomor antrian 1, tugas 2 nomor antrian 2, tugas 3 nomor antrian 3, tugas 4 nomor antrian 4. Kita add satu-satu. Misalkan si staff dalam antrian 1, dalam antrian 2, dalam antrian 3, dalam antrian 4. Nah, ini adalah tampilannya dari codingan tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Jika ada kurangan kata-kata, kurangan pembahasan, mohon minta yang maaf yang sebesar-besarnya, serta saya minta maaf pada Bapak dosen maupun Ibu dosen atas keterlambatan pengiriman tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.